Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, serta anak-anakku yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali di program Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan dari Jemaat Rantepau. Mari, siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Luther Taruk. Mari kita siapkan hidup kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganmu? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Selamat malam saudara-saudara. Mari sejenak di malam ini kita datang di hadirat Tuhan, memuji, memuliakan namanya, berdoa kepadanya, dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saudara-saudara kita berdoa. Malam ini, ya Yesus Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu dalam ibadah yang dipandu, yang terpancar dari Gereja Toraja Jemaat Rantepau melalui program Lentera Malam. Ini hamba Tuhan, perlengkapi hamba dengan kuasa-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, apa yang Tuhan mau sampaikan dan inginkan kepada kami melalui firman-Mu yang akan kami baca ini. Karena itu ya Tuhan, penuhi hamba dengan kuasa-Mu. Jamah hati, pikiran, mulut hamba. Demikian juga kami Tuhan, sekarang telah terbuka depan kami firman-Mu untuk kami baca dan renungkan. Jamah, kuasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Kisah Rasul, pasal 3, ayat 1 sampai 10. Kisah Rasul, pasal 3, ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah,
untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita melihat di pinggir-pinggir jalan, di tempat keramaian, di pojok-pojok tertentu, ada peminta-minta. Peminta-minta ini terkhusus orang yang memang memiliki keterbatasan fisik, yang membuatnya dia tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kecuali apa? Mengharapkan uluran tangan orang. Ya, di antara kita pasti atau mungkin kita sudah mengulurkan tangan kita kepada orang-orang seperti itu. Yang mereka harapkan apa? Dikatakan sedekah. Mereka tidak berharap lebih jauh dari itu. Biasanya uang kecil kita berikan kepada mereka. Atau orang lain atau sesamanya memberikan kepada dia. Saudara-saudara, orang seperti ini karena keterbatasan fisik dialami juga oleh seseorang yang dalam pembacaan kita tadi. Orang ini lumpuh. Kelumpuhannya membuat dia tidak mampu untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan dalam hidupnya, terutama makanan. Dia hanya bisa meminta-minta. Dan tiap hari dikatakan teman-temannya mengusung kemana. Dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan uluran tangan di mana? Ke bait suci. Tapi di bait suci itu dia hanya duduk dekat pintu gerbang bait suci yang disebut gerbang indah itu. Tidak masuk ke dalam. Jadi hanya dekat pintu. Dan karena itu juga pengharapannya atau yang diharapkan dari orang, dia juga sadar hanya sedekah. Sedekah ya secukupnya. Karena sedekah belum menjawab kebutuhan hidupnya untuk hari-hari berikutnya. Ya cukup sehari karena apa? Besoknya datang lagi. Jadi hanya sedekah. Dan itu sudah berlangsung beberapa lama. Tiap hari duduk di pintu gerbang bait suci meminta dan yang diharapkan sedekah. Berulang-ulang kata sedekah disebutkan dalam pembacaan kita tadi. Lalu terjadilah sesuatu yang membawa perubahan sangat mendasar dalam hidupnya. Dia tidak lagi tergantung kepada pemberian sedekah.
Lebih daripada itu, ia dibebaskan dari penyebab dia hanya bisa meminta sedekah, yakni kelumpuhannya. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Ketika para rasul disebut Simon Petrus dan Yohanes ke bait suci. Kepada Petrus dan Yohanes pun si lumpuh ini mengulurkan tangan, menengadahkan tangan kepada mereka, berharap agar dari mereka ini juga dia mendapatkan sedekah. Lalu saudara-saudara, ketika Petrus dan Yohanes, kepada mereka dimintai juga sedekah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah sama kepada yang lain, sedekah. Lalu apa? Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Bukan dirinya Petrus, pribadinya bukan yang dimaksud. Lihatlah kepada diri kami. Yang engkau harapkan kepada manusia, juga kepada kami, kalaupun kami ini memberi lebih dari sedekah, tapi bukan itu. Engkau tetap dalam keadaan kelumpuhanmu. Sekiranya, kata Petrus, kami punya emas dan perak. Sekiranya, karena itu, tapi itu kami tidak punya. Tapi ada yang melampaui dari emas dan perak. Apa itu? Ketika orang ini merespons, melihat Petrus dan Yohanes, lihatlah kami. Kami siapa? Kami adalah wakil-wakil Kristus di dunia ini. Untuk menghadirkan kasih, untuk menghadirkan bagaimana agar kuasa Tuhan bekerja kepada kamu atas dirimu, supaya kau keluar dari persoalan mendasarmu, yakni kelumpuhan. Nah, inilah saudara-saudara yang terjadi. Petrus dan Yohanes mengajak orang ini supaya tidak lagi hanya mengharapkan bantuan pertolongan, meskipun itu sangat bermakna bagi dia karena memenuhi kehidupan sehari, tidak lagi kepada manusia saja. Kalau kepada manusia saja, pasti memang terbatas. Dan kata Petrus, sekalipun ada emas dan perak yang kami berikan, itu juga terbatas. Tidak menyelesaikan sumber permasalahanmu, yakni kelumpuhanmu. Saatnya sekarang, lihat kami. Dan kami akan mengarahkan pengharapanmu kepada siapa? Kepada Yesus. Dan itu yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Lebih daripada emas dan perak, ada yang kami punyai. Dan untuk itulah kami ada di dunia ini dan melakukan panggilan kami siapa? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dengan kata-kata Petrus ini, ya, bahwa yang kami berikan kepadamu, yang kami sampaikan kepadamu, dan kepadamu, kepada orang inilah, yaitu Yesus. Kami mengantar engkau untuk membawa pengharapanmu kepada Dia. Kami mengantar engkau supaya pengharapanmu tidak hanya pada manusia dengan hasil sedekah, tetapi kami mau dengan menyebut nama ini, Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah bangkit itu. Kau akan menemukan sumber pertolongan yang sesungguhnya. Solusi terbesar atas hidupmu. Dan karena itu dalam nama Yesus, bawa pengharapanmu, yakini Yesus. Lalu diikuti dengan apa?
Diulurkan tangannya, diangkat, berdiri, berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah perubahan yang sangat besar dan menentukan mulai saat itu. Dari mendapatkan sedekah dari manusia, lalu terjadi peralihan mendapatkan pertolongan yang luar biasa. Tidak hanya sekadar hari itu, tetapi Yesus kini menjamah engkau sehingga engkau bebas dari kelumpuhanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelumpuhan orang tadi ini kelumpuhan fisik, tetapi juga ada kelumpuhan rohani. Dia belum mampu melewati pintu gerbang itu masuk dalam bait suci. Bait suci pada saat itu adalah simbol tempat perjumpaan Allah dengan manusia. Hanya jauh-jauh, hanya di luar, dekat pintu gerbang. Jadi dia kelumpuhan fisik. Dan selama ini tidak teratasi karena apa? Dia juga lumpuh rohani. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita mungkin tidak lumpuh fisik. Oh, kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi mungkin dalam hal-hal lainnya, kita menjurus ke lumpuh atau mungkin lumpuh. Bisa karena keadaan kita lumpuh pengharapan. Kehilangan pengharapan. Mungkin kita sudah berusaha sedemikian rupa tapi keadaan belum berubah. Mungkin kita sedang mengarah ke kelumpuhan pengharapan. Kelumpuhan rohani. Atau mungkin kita tidak sadar soalnya kita lumpuh. Mengapa? Oh, kita percaya bahwa Yesus itu penuh kuasa. Kita sudah percaya itu. Tapi apakah kita sungguh-sungguh meyakini dan mengharapkan, meminta pertolongan Tuhan? Kalau sebatas saja percaya, itu masih kita seperti orang tadi berada di pintu gerbang bait suci. Sebatas percaya. Kalau percaya, iblis pun juga percaya bahwa Yesus itu anak Allah, penuh kuasa. Makanya ketika Yesus mendekat ke mereka, mereka takut karena percaya. Itu bisa jadi kita memang percaya, tapi apakah sungguh-sungguh kita yakin? Dalam hidup kita, apakah kita sungguh-sungguh telah mengarahkan pengharapan kita kepada Yesus yang penuh kuasa? Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Menggiring, membawa, mengantar orang ini kepada Yesus. Dan dengan itu, persoalan utamanya, kelumpuhan, menjadi teratasi. Dia seketika itu berdiri dan berjalan. Setelah berjalan, dibebaskan dari kelumpuhannya. Dia ikut dengan Simon Petrus dan Yohanes ke dalam bait suci. Sambil melompat-lompat memuliakan Allah. Bebas dari kelumpuhan fisik dan rohani. Tadi, tentang kelumpuhan rohani. Itu hanya sebuah contoh. Kita lumpuh rohani karena apa? Kita hanya di pintu-pintu kepercayaan tadi itu. Pintu tidak atau belum kita melangkah jauh ke dalam sungguh-sungguh meyakini kuasa Tuhan. Dan sering kita temukan dalam kehidupan kita. Kehidupan warga jemaat. Dia berdoa, tetapi sebenarnya dia hanya berada di pintu gerbang bait suci. Karena apa? Dia masih percaya kepada dukun-dukun yang mengandalkan kuasa kegelapan. Dia berdoa. Ini sering saya katakan, saya sampaikan. Berdoa ketika melaksanakan upacara adat, rambut tuka atau rambut solo. Berdoa. Berdoa. Misalnya rambut solo yang berhari-hari, tiap pagi harus diawali dengan doa. Tiap sore ibadah dan seterusnya. Dan dalam doa itu apa? Kan meminta pertolongan Tuhan. Tapi itu jangan-jangan hanya sebatas pada pintu gerbang. Karena apa? Bukan kepada Tuhan yang diyakini sungguh-sungguh akan menolong.
Salah satu yang sangat diharapkan dalam upacara adat Rambu Solo misalnya, atau Rambu Tuka, diberikan cuaca yang baik. Tidak hujan, kan? Wah, kan biasa sangat mengganggu kalau hujan, kan? Orang datang, mak rombongan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Satu yang sangat dibutuhkan dalam keadaan seperti itu, cuaca yang baik. Artinya tidak hujan. Dan itu disampaikan oleh pendeta ketika ibadah pagi, doa pagi, dan ini. Tapi apa? Diam-diam keluarga pergi memanggil orang yang katanya punya kemampuan supranatural, bisa menghalau hujan, artinya mak pamanta. Saudara-saudara, bukankah ini juga baru sampai di pintu gerbang kepercayaan kita? Belum masuk, mungkin baru sedikit kalian atama dirinya, baru sedikit, belum total. Pintu gerbang adalah juga simbol batas-batas yang masih membuat kita belum terselesaikan, belum terjawab keyakinan pengharapan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita juga ialah seperti Rasul Petrus dan Yohanes. Dalam berbagai persoalan, tekanan hidup yang dialami, atau berbagai bentuk kelumpuhan-kelumpuhan, panggilan kita ialah membawa pengharapan mereka kepada Yesus. Melampaui dari manusia yang bisa manusia berikan. Mari, baik itu diri kita sendiri, total memandang kepada Yesus, total menggantungkan harapan kita, kerinduan kita kepada Yesus. Dan dengan itu juga kita akan bisa membawa orang lain seperti Petrus dan Yohanes, membawa orang lain dalam berbagai kelumpuhan-kelumpuhan. Kita mengantar orang kepada Yesus. Karena dari Yesuslah solusi terbesar, nyata, dan untuk seluruh segi kehidupan kita. Pandanglah kepada Yesus, arahkan pengharapanmu ke sana.
kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Pesan-Mu kiranya makin jelas dengan Roh Kudus terus bekerja di hati kami, bahwa dalam hidup ini sesungguhnya kemana kami meletakkan pengharapan-Mu, pengharapan kami kepadamu atau di luar Tuhan, atau pengharapan kami sudah percaya bahwa Yesus penuh kuasa, tetapi pengharapan kami dan diri kami, percaya kami masih sebatas berada di pintu gerbang Bait Suci. Ajar kami selalu Tuhan untuk menengadah kepadamu, dan kepadamu kami mengarahkan, meletakkan pengharapan kami. Dan ampuni kami Tuhan, bila dalam hidup ini kami pernah atau masih sering kami tidak sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Ketika kami justru mengandalkan kuasa-kuasa yang justru Tuhan tidak inginkan. Kami menyakiti hati Tuhan karena kami berdoa tetapi yang kami andalkan bukan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah kami keluar dari berbagai kelumpuhan-kelumpuhan kalau ada pada diri kami, termasuk kelumpuhan rohani. Bebaskan kami dari semua itu ya Tuhan, supaya kami masuk dalam bait suci-Mu, dan Engkaulah ya Yesus bait suci itu, dan kami dapat memuji memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan semuanya ini. Amin. Semoga firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan itu terus bergaung indah di dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai jumpa di program Lentera Malam berikutnya. Salam sehat.